adalah cara pandang atau cara seseorang berpikir dalam menghadapi suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku dan benar-benar terbukti kebenarannya, sehingga teori-teori itu dapat dipercaya. Jadi, paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang dalam menghadapi suatu masalah berdasarkan Al-Qur'an. Fungsi Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan atau peradaban. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi itu menjadi petunjuk manusia untuk memilih jalan yang benar di dalam hidup mereka. Jadi Al-Quran bisa membantu manusia untuk tahu hal yang harus dilakukan, sehingga manusia tidak salah dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran sebagai penggerak peradaban. Al-Quran telah menjadi tonggak inspirasi perubahan dan kemajuan besar bagi manusia, sebagaimana contoh dalam wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Hal ini menjadi bukti bagaimana Al-Quran mendorong manusia untuk belajar dan mengembangkan potensi diri untuk meningkatkan peradaban mereka. Karena hampir semua peradaban besar dimulai dari membaca dan menulis. Dalam pemikiran Islam, kedudukan hadits sangatlah penting karena dapat memperkuat, memperjelas berbagai persoalan yang ada dalam Al-Quran dan memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan aktivitas yang harus dikembangkan dalam kehidupan manusia. Baru-baru ini, permasalahan kepemilihan kepemimpinan di Jakarta, permasalahan itu selesai bila kita menggunakan paradigma Qur'ani. Maka jelas dalam Al-Quran Maidah ayat 51 dan beberapa ayat lainnya, maka dilarang memilih pemimpin non-muslim, walaupun non-muslim ini memberikan manfaat ke dunia yang lebih besar daripada calon yang muslim. Karena menurut paradigma Qur'ani yang dipaparkan oleh Dr. Zakir Naik, kita memilih pemimpin seiman berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Orientasinya adalah akhirat dan jalur takwa. Dan tentu saja orang yang beriman pasti meyakini kepastian bahwa di setiap larangan Allah pasti ada hal yang lebih besar yang mungkin tidak kita pahami. Pentingnya hukum ijtihad bagi keberlangsungan agama Islam. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu kata jahada, yajhadu, jahde, yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah pengarahan segenap upaya untuk menentukan suatu hukum secara rinci. Ijtihad telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun contoh ijtihad yaitu ketika menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Pada saat itu, para ulama berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini, ijtihad membantu umat Islam saat menghadapi masalah yang belum jelas hukumnya. Diadakannya ijtihad agar hukum tersebut berkembang sesuai dengan zaman, waktu, dan keadaan yang terjadi pada saat itu. Selain itu, ijtihad dapat digunakan untuk menentukan dan menetapkan fatwa atas segala masalah yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. Itulah pentingnya hukum ijtihad bagi keberlangsungan agama Islam. Sumber hukum dalam agama Islam digolongkan menjadi 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Sebagai sumber utama hukum, Islam telah menyediakan instrumen hukum yang fleksibel dengan segala perubahan zaman. Hukum Islam tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu tertentu. Bahkan hukum Islam akan mampu membimbing kehidupan manusia dalam setiap episode sejarah kehidupannya, termasuk di era globalisasi ini. Sebagai contoh, Al-Quran telah menjelaskan bahwa manusia harus hidup rukun, dan Allah telah melarang umat manusia untuk saling bermusuhan karena ini akan merusak persatuan dan kehidupan bangsa. Pancasila merupakan salah satu landasan negara bagi seluruh bangsa Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjelaskan bahwa Indonesia adalah satu. Walaupun banyak keberagaman yang terdapat di antara masyarakat, ajaran yang diajarkan adalah sama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga negara Indonesia. Dua aturan ini saling berhubungan karena Al-Quran dan Pancasila sama-sama menjelaskan tentang kerukunan. Dengan menjadikan sumber hukum Islam sebagai pedoman dan landasan bagi paradigma menuju modernitas, maka akan membawa perubahan perkembangan ke arah yang lebih baik dalam mensejahterakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.